Yang kedua butuh dukungan. Itu justru karena di masa muda itu tuh waktunya orang bereksperimen. Maksudnya jatuh bangunnya kamu ya di masa muda, bukan di masa tua. Salah satu kesempatan dan apa tadi, dukungan, support system. Kamu anak muda butuh apa? Jangan kau bilang lagi kasih sayang. Kasih sayang kan sudah termasuk dukungan, support system. Anak muda butuh apa? Kalau saya butuh ngopi. Kalau sih juga butuh ngopi. Karena kalau nggak ngopi kadang nggak ngalir. Tapi kan air putih. Iya, karena lagi sakit. Oh jadi nggak ngalir tadi sekarang? Nggak ngalir. Mati dong. Nggak mati, jadi cuma nggak apa di. Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Karena Kesempatan itu. Jadi tuh kayak kalau misalnya kita tidak punya peluang, kita tidak punya wadah, atau kita tidak dikasih kesempatan untuk bicara, untuk tampil, untuk bergerak, tidak akan ada. Tapi kalian setuju tidak kalau misalkan kita sebagai anak muda harus menjemput kesempatan itu sendiri? Nah itu yang susah. Karena terkadang banyak, bukan terkadang sih, masih banyak anak muda yang dia nggak ngerti kesempatannya itu harus dia bikin, harus dicari atau seperti apa gitu. Karena sebenarnya kan kenapa kita bisa sukses itu karena kesempatan itu ketemu sama peluang, kesempatan itu ketemu sama persiapan gitu. Saya pernah dengar kata-kata itu ya. Jadi kalaupun kamu bersiap nih, sudah prepare ini, terus tiba-tiba ada kesempatan, pasti besar peluangnya untuk lolos karena ya itu tadi kriteria untuk memenuhi, untuk melewati itu tuh sudah ada. Sama kayak misalkan kayak pekerjaanku sekarang gitu, pekerjaan aku sekarang kayak saya dapat selalu job-job dadakan begitu, kayak misalkan MC atau apa. Itu kan sebenarnya kalau kita tidak punya kesiapan, kita tidak bisa ambil kesempatan itu. Kita bisa tolak. Satu lagi, anak muda itu harus berani. iya itu ya. Berani ambil kesempatan. Biar dia punya kesempatan, dia punya dukungan. Kalau dia tidak berani, oh tidak bisa saya. Harus keluar dari zona Betul. Iya makanya harus berani. Tapi terkadang tuh kita tuh dipengaruhi sama postingan sosial media. Kayak misalkan anak-anak sekarang tuh kayak di TikTok nih apa, biasa lihat nih kayak gaya stylenya orang, standarnya orang seperti itu, satu berpikir caraku untuk bisa, kok mereka bisa sampai bertanya kenapa orang pada kaya ya semua. kadang juga kan mereka dipengaruhi dengan apa namanya orang lain, takut kayak lihat sisi jelek kalau misalkan dia mencoba gagal kok. Karena mereka tuh belum ada prinsip. Pertama menurutku belum ada prinsip. Terus yang kedua mereka juga masih explore, masih cari tahu mereka tuh butuhnya apa. Jati diri. Ya, masih cari jati diri lah. Jadi kayak dia lihat orang kayak gini, dia juga mau kayak gitu. Dia kayak ngerasa bagaimana kayak ini nih gitu. Padahal itu sebenarnya kalau misalkan kita sudah tahu diri kita apa, sudah kita kenal, kita tahu skill, ilmu apa segala macam itu tuh biar itu orang kayak gimana di depan tidak akan iri juga karena kita tahu Ya. kualitas kita. Kalian lulus kuliah. Kalau saya pribadi tuh jujur masih cari jati diri kak, belum tahu setelah kuliah ini saya bakal jadi apa. Jangan gitu ya, kita saja dan kalau banyak sabar nanti Hari ini saja itu masih banyak orang yang cari jati diri. Jangan kan orang lain, saya saja masih cari jati diri. Padahal sudah ada, maksudnya sudah kehidupan kita ini sudah di fase yang berbeda. Misalkan saya sudah nikah, Ina sudah nikah, Narti sudah kerja di fase yang berbeda. Tapi kayak kita masih kayak bimbang begitu sebenarnya untuk karena rasa ingin tahu ya orang kita terus ada. jadi tuh mau tidak mau pasti ada hal-hal baru mungkin lagi coba. Kemarin itu saya kan waktu SMA ini tuh saya mau sekali jadi dokter, tapi kan orang tua tuh bukan orang tua sih pasti nggak suka Kenapa? Biasanya kan tuh kan pasti mau masuk ekonomi, sedangkan Maci itu ibu itu mau masuk kesehatan kedokteran. Terus saya waktu SMA tuh sudah tes psikotes dan saya tahu bakat alat
bilang saya tuh cocoknya masuk di IPS karena saya tuh hitunganku oke, bisnisnya oke, jadi memang saya cocoknya di ekonomi, tapi kan saya ngeyel mau di situ, maksa di kedokteran. mau di kedokteran, jadi saya maksa, tapi karena memang bakat dari lahirnya sudah tidak di situ, biar kamu belajar 1000 kali tidak akan bisa, karena bukan tempatku di situ. Dan kenapa saya kayak seolah-olah gampang sekali itu kamu itu bagus, kenapa juga saya belajar itu cepat dicerna apa segala macam, ya karena memang bakatku di situ. Berarti kamu sudah tahu nih batas kemampuan Ya, kemampuan saya seperti apa. mampu di situ, makanya saya tuh kayak cepat belajar. Tapi kan itu kan kita masih di dalam zona belajar ya. Tapi kita lepas dari situ kan yang namanya angka itu banyak sekali mencakup seluruh kehidupan. Kayak saya sekarang, saya mau masuk dimanapun tuh bisa. Yang bikin kagak setengah mati bukan kagak lebay, karena terlalu banyak, terlalu luas di lingkup kesempatan yang bisa saya lihat. Dan saya nggak tahu yang mana yang masuk. Sampai sekarang. Sampai hari ini karena besar semua punya potensi masing-masing. Misalkan saya bisa ngajar, saya bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa bilang bahwa saya canggih atau saya jago teknologi, tapi saya mau belajar gitu. Jadi tuh kayak banyak kesempatan yang banyak potensi yang sebenarnya saya bisa, tapi karena saking banyaknya itu saya bingung mau jadi apa. Dan kalau saya lihat tuh kok terlalu selektif karena banyak ini tuh kesempatan, banyak kalian yang merasa bisa, jadi kayak apa sih selektif kok yang mana ini dia yang mana. Karena saya sadar bahwa tidak bisa kan berhasil untuk cakup semuanya. Orang sukses itu karena satu hal ini. Kenapa orang zaman dulu itu bisa sukses, bisa cepat dia kejar karirnya, karena dia cuma kok satu, dia cuma kok ngajar terus. Nah zaman sekarang kita tahu kita bisa Kayak begini, kayak dituntut gitu. Maksudnya ini kalau bicara soal perusahaan, kayak kita kerja 3 hal misal, tapi gajinya 1. curhat ya. Iya, kayak ya, ini sebenarnya pekerjaan untuk 3 orang nih. Kita bisa kasih tahu kita sebagai anak muda kan kita Tolong sadar kalau ada yang dengerin. sadar potensinya apa di dalam di tempat kita, bukannya kita tahu kita bisa ini ya, kita bisa manage waktu, kita bisa kita bisa ngerja laporan, misalnya kita bisa presentasi, tapi itu terkadang itu semua satu orang yang target karena memang kita mampu. Tapi beruntungnya orang-orang yang maksudnya pemikiran seperti kita ini kayak tidak ada halangan untuk bisa melakukan itu ya. Maksudku saya kayak kita kan tetap bergerak begitu, dia memang tidak semua, tapi kayak contoh saya tidak menutup diri harus ini, kita bakal kulakukan karena saya di dalam satu perusahaan atau dalam satu tempat kerja, saya merasa bahwa itu tempatku belajar. masuk lagi ke privilege ini. Saya punya privilege, tidak bisa dipungkiri. Tapi persoalannya privilege itu ternyata memberikan saya batasan. Contoh, karirnya orang tua aku bagus, tapi karir pastiku di mana, ibuku di mana. Pada akhirnya saya tidak bisa kejar karir sesuai dengan kemauanku karena saya harus ada di tengah-tengah antara pasti dan pasti. Ngerti? Kayak saya kayak tadi yang saya cerita sama Ada ini tipe pendengar orang tua banget gitu, yang Umik gini. iya, jadi anak menurut Bukan kayak tipe orang tua banget sih, cuma karena ego yang susah juga. Karena dulu kalau saya pembangkang dulu tuh segitiga di sini kan beda kondisi orang, kondisi setiap orang itu beda-beda. Kalau kita berdua kan karena orang tuanya hukum hitungannya sama. Saya orang tua tidak sama, jadi hitungannya 2. Terus ada saya satu di situ. Kemarin aku belum sampai itu masih 3. Sekarang ada bisa 3. Jadi otomatis tuh tidak bisa ke kemana-mana di situ. Dan kalau saya mau cari kesuksesan, misalkan saya daftar itu bisa, tapi ya saya harus ada tinggalkan yang 3 orang. Kalau saya mau kejar ke kota lain ya, itu yang agak terbatas karena saya cuma bisa, saya dipaksa harus bisa berkembang dan berhasil di sini, tidak bisa pindah tempat. Sementara itu saya kayak sekali itu saya pergi merantau di kota A. padahal bisa sekali Ji dengan apa yang dia punya kan maksudnya. Iya,
Padahal- modal ada, iya. maksudnya bahasa Inggris juga ada, secara ilmu privilege ada. tapi pada akhirnya tuh tidak bisa karena itu tadi Iya, Batasi dengan kondisi. Ira saya baru ketemu orang yang begini loh. Maksudnya kan rata-rata yang kutemui kayak ambisius, perempuan-perempuan yang bukan juga ambisius sih, maksudnya kayak mereka itu bisa menggapai apa yang mereka mau begitu. Kamu mau, tapi di satu sisi kamu masih memikirkan ini tadi keempat orang yang kamu sayangkan. Karena tahu prioritasnya. ada Walaupun memang dia juga mau kejar karirnya, tapi prioritas pertama itu Baru keluarga. ketemu, tapi akhirnya saya menemukan jawaban dari kepindahanku ke Kendari. Kayak itu nih alasannya. Maksudnya kalau saya mau ambisius ya biar bisa di Makassar dia lebih Pasti nyaman mungkin lebih cepat karirmu, lebih ini. bisa Iya. cepat pesat gitu langsung buat ke anu lah, maksudnya dari kata-katamu tuh kayak buat ke langsung optimis begitu ya, maksudnya bisa saya tidak sendiri untuk menghadapi permasalahanku. Ternyata Ines juga yang punya privilege lebih dominan. Orang begitu memang. cuman memang kan banyak orang yang tidak sadar Cuma saya tidak membatasi ini lah, maksudnya kalau kita bicara perempuan-perempuan sekarang kan mau maju, tapi maksudnya ini masing-masing orang punya prinsipnya masing-masing begitu. justru saya lebih suka justru saya lebih pengen begitu daripada saya syukurnya kalau seandainya itu tuh saya bisa kejar apa yang saya mau Soalnya cuakin orang komunitas orang sebelum menikah dan setelah menikah pasti beda kan. Sebelum menikah kayak misalkan kalau kita berkarir kayak mau terus Kejar. kejar, pas setelah menikah pasti beda prioritasnya, pasti lebih mengutamakan keluarga. Ada yang harus didengar gitu. Apalagi kalau kayak wanita sih, kalau kayak laki-laki oke lah, dia kan memang tulang tunggal kita kan. Saya tuh kayak merasakan begitu. Saya tuh maksudnya mungkin karena lingkungan kerjaku yang kayak manly banget toh, banyak cowok apa segala macam. Jadi rutinitas kita juga kayak cowok begitu. Kerja kantor, ketemu sama teman-teman cowok. Mindset kita sebenarnya ikut berubah sebenarnya dengan mereka. Maksudnya kita sama-sama bisa punya suara begitu. Kita sama-sama ambil peran. Ketika pulang ke rumah, yang apa yang terjadi seharian di kantor dan lain-lain tidak bisa kita terapkan di situ. Dan itu saya rasa banget waktu awal-awal nikah tuh kayak maksudku kita sama-sama punya peran yang sama kan. Ternyata setelah saya pelajari tidak bisa begitu. Tidak bisa yang oke, kamu punya suara, tapi kamu harus tunduk sama suamimu kayak begitu. kalau saya tuh menurutku ya kalau masuk ke ranah itu kita sebagai perempuan kan apalagi yang independen dan punya pekerjaan dengan karir itu kan bisa dikatakan alpha woman kita itu menikah kalau kita masuk ke ranah menikah walaupun sebenarnya kita lebih banyak tahu tapi artinya kan kita tuntutannya seolah-olah kita disuruh tidak, justru kalau kita memahami itu harusnya karena kita lebih tahu kita yang menghormati jadi jangan kita merasa bahwa kita sebagai perempuan walaupun kita bisa ini itu kan banyak sekali itu kasusnya bisa jadi kerja bisa jadi cari uang sendiri kalau aku tidak mau menafkahi aku tidak mau ini semauku terserah tapi kan tidak seperti itu di situ kekurangannya perempuan ketika dia menjadi alpha woman bagaimana caranya dia bisa mengatur ritme dirinya kontrol dirinya untuk tetap bisa menetapkan sama suami Kayak bukan lebih karena kita harus menghargai. tunduk tapi karena kita menghormati Menghargai, menghormati, karena biar bagaimanapun ya, kayak maksudku orang mungkin bilang tuh kita kan sama, kita kan setara, kita kan iya memang kita setara, kita sama-sama punya suara, tapi di satu sisi tidak seperti itu juga konsepnya karena akan ada perdebatan terus. Di satu sisi laki-laki memang kodratnya sudah memilih biar gimana pun dan kita juga butuh penyesuaian iya, makanya ada beberapa hal kayak maksudnya prinsip-prinsip feminis yang tidak masuk di saya begitu. dan saya tuh akhirnya ketika saya menikah saya baru mengerti Iya. kenapa banyak perempuan alpha woman yang tidak bertahan pernikahannya sama suaminya karena ketika mereka merasa mampu si perempuan ini tidak mau menikahi suaminya banyak sekali dan ketika mereka merasa mampu istilahnya kayak gini saya bisa dipanggil saya bisa nyamuk bisa Tapi kan perannya laki-laki. iya Angkat galon. persoalannya adalah ketika persoalannya ketika kita sudah menikah suami tak akan memperlakukan kita seperti itu karena satu hal kita tidak menikah saya bisa dibantu tapi kita melakukan kayak ini
sama kita selalu merasa bahwa kita bisa menjadi suami semuanya. Kita tidak mau membuat suami kita untuk membantu kita, untuk meringankan sedikit itu beban tak istilahnya kayak karena kita bebannya banyak, suami yang harus ikut tidak. Padahal terkadang harus kita yang itu yang susah. Egonya yang susah. Kadang harus kayak misalkan tuh kayak dulu kita tak ngerti. Kayak besok saya sudah nikah tuh misalkan makan, kita sudah selesai makan, sibuk ini banyak minum cuci. Aku bilang bisa bantu bereskan ini. Nah bantu kita, karena kita minta. Dia merasa bahwa tidak bisa tuh kita selesaikan sendiri. Dan kalau kita bisa mampu menerapkan itu di dalam keluarga itu tuh insya Allah panjang. Hal-hal kecil begitu saja tuh. Kadang tuh laki-laki tuh butuh dihargai. Iya. Kayak awal sekali kayak gitu. Kita merasa semua kita mampu lakukan. Padahal sebenarnya kalau kita laki-laki kita bilang kita mampu sih. Toh sehingga di situ kadang laki-laki merasa itu. Dan tahu nih perempuan kan kayak peka dong padahal kan tidak semua harus peka. Ngomong dong. Itu gunanya komunikasi. Iya, Seperti dulu ya kalau misalnya kita kayak masih pacaran kita pasti sering ngomong. Iya. Betul banget. Kita selalu aduh iya. Aduh ketawa nih sih. Kalau di sini Pacaran maksudku begini, mungkin zaman dulu waktu kita belum dewasa kan kita tidak mengerti bilang ternyata ketika kita punya ketidakenakan itu sebenarnya harus dikomunikasikan. Jadi kalau kita tidak suka Kata bisa jadi kayak ngambek terus hilang dan balas di chat cowoknya, terus tidak balas nih teleponnya hilang, diblokir lah apalagi ngomong saya iya dulu kita nggak ngerti, saya juga begitu dulu, tapi ternyata setelah menjalani proses kayak satu sekali ternyata harus dikomunikasikan. Apa-apa harus komunikasi. Sesuatu yang tidak baik itu berawal dari tidak komunikasi, weh. Jadi walau ada pacar yang tidak komunikasi ya sudah tinggalkan. Tunggu dulu ngomong sekarang kita masuk ke dunia pernikahan. Iyo, gara-gara privilege. Privilege langsung gara-gara itu. Tuh. Gara-gara keluarga tiba-tiba merembet ke pernikahan. Langsung masuk ke Kendari apa segala macam. Oke, dan intinya masalah baper Di situ banyak tapi kan di situ perasaannya lebih kalau kita bertukar pikiran kan baru kita ternyata harusnya seperti ini karena mungkin yang apa yang saya alami dan kamu alami apa kamu ya nggak betul. alami. Tapi memang weh, maksudnya kan sebenarnya tuh kayak Kendari sebenarnya saya tuh kayak galau kayaknya kayak tuh langkahku tuh bisa tidak takutnya bisa sesejurkan jatuhnya kayak bukan bukan sih pengalaman lebih enak kalau begini weh, lebih enak tapi kayak langkahku tuh kayak beratnya kayak begitu, tapi pas ada dengan musik begini satu keyakinanku bahwa tidak ada yang sia-sia weh. Maksudku sekalipun mungkin saya di Kendari saya tetap sih berkarya dengan kemampuan yang saya punya begitu apa yang saya punya, tapi selama saya tidak berhenti ya sudah lanjutkan saja apa yang sudah ada sekarang. kan kita kan setiap orang punya pilihan mau pilih ke Kendari resiko mau mulai lagi dari nol Iya. tapi kalau kasih sama Semangat. sama dengan saya sebenarnya punya di pilihan tinggalkan betul tapi saya memilih untuk tidak melakukan itu. Hanya saja mungkin akan ada pemikiran yang kayak menyesal. Saya tuh menyesal bukan karena saya tidak pergi, tapi karena saya seolah-olah tidak dikasih kesempatan untuk mencoba. Will be fine. Kayak nggak bisa kok aktualisasikan diri karena mauku itu kayak selalu saya berdiri di ruang space tanpa batas, tapi tiba-tiba meskipun saya punya privilege ya saya dikatakan dengan kondisi keluarga. Tapi kamu merasa nyaman jika di situ? Maksudnya sejauh ini? Sebenarnya nyaman sih, cuman pasti kita kan sebagai anak muda masih mau explore diri. Nah, konten kreator yang kamu mau garap maksudnya bisa buat kamu untuk lebih wise lagi menjalani kehidupan ini. Iya itu nih makanya dicoba. Iya, tapi maksudnya itu salah satu yang maksudnya tidak sampai menjauhkan kamu sama keluarga kan? Itu pilihan paling aman sih menurutku. Berarti ada pilihannya untuk bisa maksudnya begini, ketika kita membeli sesuatu kira-kira opsi apa yang bisa kita lakukan untuk tetap jalan begitu, tetap produktif. Toh? Iya walaupun sih kayak masih berarti kalau sama ya. Iya sama itu gitu. space
ranah baru yang langsung Bisa. harus memang kadang orang kalau keluar dari zona nyaman tuh pasti ada keraguan yang situ dia tuh apa dia, saya bukan nggak pernah keluar dari zona nyaman, justru saya merasa saya harus keluar dari zona itu nyaman. nih ketika kita mencoba hal baru pasti ada keraguan yang muncul, bisa kak ini, bisa kak Aku banget itu sekarang. kayak misalnya kayak orang disuruh tiba-tiba jadi moderator atau jadi apa Iya. sama kayak itu. Kadang deg-degannya tuh malam sampai pagi sampai Pasti sudah itu kan baru selesai. Kayak ini masih mau jadi content creator tuh gimana? Saya harusnya bahas apa? Harus ngapain? Karena bukan kayak saya yang sekedar begitu dengan podcast. TikTok. ini menghasilkan uang ke kamu. Iya, apalagi live kayak apa coba? Cesar yang Cesar itu live. Iya, live. Juga mereka jualan, bukan joget-joget. Nggak ada juga Cesar yang live, dia cuma putar-putar musik dia sambil begini-begini. Ya ada juga. Itu yang kayak misalnya kan saya kamu target kayak banyak di target dulu kak, kayak saya mau sekali kerja di sini ketika tidak sesuai ekspektasi ya kecewa kayak jadinya sendiri. Saya tuh kalau saya bukan karena mau sekali kak, saya punya target begitu. Saya nggak mau. Tapi itu tidak ada. Karena saya tuh kayak maksudnya nggak punya Tapi kenapa kok pergi juga? saya mesti betul Ya, tapi sih, saya bapak tidak tidak di sini Saya tuh begini saya, maksudnya karena saya suka kecewa. Saya tuh suka kecewa karena ambisius. Dan saya pengharapan dari saya kuliah. Saya tuh tipikal orang yang kayak saya mau itu sama, kalau saya mau itu sama. Saya harus kalau saya tidak dapat saya paling kecewa, saya menangis. Mentoknya itu titik terendahku itu pada saat saya itu kuliah. Kan saya mau masuk UNHAS sampai tes 3 kali. Kalau JNS ku pikir kayak swasta gitu, kayak aduh sudah nih deh butuh modal besar. Jadi omku bilang sudah mending di swasta saja yang bagus. Nah ini itu. Nah di situ aku tahu saya sudah JILS. Maksudnya sudah ambil nih kelas reguler di JILS dan saya tidak ikut perpisahan. Kayak banyak sekali korban kayak gitu yang saya sendiri di sini di Makassar tinggal sendiri. Beban gitu kan, sampai mama aku bilang saya apa sama pulang. Iya aku pulang karena saya sendiri memang di rumahnya om atau jadi saya bilang. Tapi saya mikir lagi, kalau saya pulang cuma sehari harus balik lagi, saya malas ke bandara. Jadi sudah saya kecewa anakku itu yang menumpuk. Akhirnya sampai saya tidak melihat UNHAS. Dan yang membuat saya tambah kecewa itu ekspresi mamaku. Ketika dia lihat saya habis buka itu pengumuman ini, dia masuk ke dalam kamar, kamu lulus. Yang ekspresi senang itu yang membuat saya kecewa. Yang saya sudah tidak bisa berkata apa-apa, cuma bisa nangis. Iya yang kayak maksudnya ekspresi ngomongnya kamu lulus. Kayak dia besar juga harapannya untuk saya bisa masuk negeri UNHAS. Langsung dia pas saya menangis, langsung saya duduk baru begini, langsung dia peluk saya. Tidak apa-apa, ada Umi kan kita sudah kasih dia, maksudnya kita sudah punya planning ini kalau kau tidak lulus ya di sini. Saya yakin saya lulus, saya yakin karena maksudku saya bisa jika gitu kayak ambisius banget mau masuk rumah belum tidak apa-apa, saya tuh nangis sudah kayak Tapi kalau sekarang masih kayak gitu. Nah, dari situ saya sudah mengukur nih bahwa saya ternyata tidak boleh ambisius apapun itu. Jadi saya mau menggantungkan mimpi, saya tetap punya mimpi, tapi mimpiku kayak yang penting misalkan saya gantung seatap saja deh ketika saya Sebenarnya itu tidak kayak gitu. Mimpi bisa setinggi langit yang tidak boleh pengharapan. Tapi karena saya tidak bisa mengontrol pengharapanku, jadi mimpiku yang saya turunkan. Paham kok? Jadi misalkan begini, kata orang kan mimpi harus setinggi-tingginya, tapi saya tidak bisa menerapkan itu ke saya karena tipe pengharapanku yang terlalu besar. Saya pasti bisa ini, saya pasti bisa. Ternyata tidak bisa. Jadi saya tuh kayak oke lah, saya gantung dulu mimpiku segini. Ketika saya sudah dapat yang ini, step by step saya dapat yang ini, oke saya gantung lagi setinggi ini, saya dapat lagi, saya gantung lagi. Akhirnya apa? Saya kontrol perasaanku sendiri. Kalau saya justru malah tidak seperti itu. Karena saya tidak tahu bawa diri kemana. Tapi bagusnya kan
sini saya bisa begini, kayak mentok ke sini saya bisa begini. Akhirnya karena saya punya banyak persiapan, saya bisa cepat beradaptasi. Iya, bunglon. Bunglon emang. baru mau meja. Kayak misalnya Gue tuh sekira nggak lucu itu ya. Gue ketawa lagi. Bunglon itu apa dia kayak kalau orang dengar tuh negatif dijatuh kan. Karena binatang mungkin. tapi memang bunglon kan begitu. Dia menyesuaikan diri, maksudnya Iya. filosofisnya. kan saya punya privilege, tapi saya kan tetap terkotakkan. Jadi ketika saya ada di tengah-tengah tuh saya terbentur kecil, saya bisa beradaptasi untuk itu. Kalian tuh dari cerita Kan tadi saya itu, bisa beradaptasi. dari cerita kita punya cerita masing-masing dari kehidupan kita yang berbeda-beda. Ngerti yang luar biasa perjuangannya dia sampai sekarang. Cuman Amin, BI, amin, BI, amin. Anjela itu karena saya ada di satu kelompok, kalau saya tidak di dalam kotak ini, saya bingung. Tapi tidak apa-apa, Nas. Maksudnya ketika pilihan itu mentok, yang penting kau punya pilihan lain selagi kau masih bisa bersama-sama orang yang kamu sayang, lanjutkan konten kreator apa. Maksudnya ada jalan lain begitu menuju Itu pilih, cuman kayak saya juga lanjut itu bingung mulai dari mana, karena mulai dari hari ini. tidak ada, kan biasa tuh kita ada patokan toh, kayak istilahnya idola lah. Ini sih nggak ada. Kalian tahu tidak? Semenjak saya jadi ibu tuh, saya pelajari apa yang saya rasa waktu saya masih kecil. Jadi saya tidak mau anakku mengidolakan orang lain. Anakku harus mengidolakan orang tuanya. Patron hidupnya adalah orang tuanya. Cocok, tapi kan jangan berubah. Tapi kan bapakmu kan, maksudnya bukan begini. Bapakmu itu kan tokoh publik. Kenapa jadi otoriter kok? Jadi orang tua yang otoriter ya? Iya, karena idolakan. harus senja idolakan ibu Jangan. bapakmu kan tokoh publik ya, maksudnya pasti orang mau jadi kayak bapakmu gitu. Nah, maksudnya oke lah, pemikirannya bukan sosoknya sama jadi bupati, enggak, pemikirannya mungkin atau gaya berpikirnya orang suka atau apa. Saya mau begitu yang kayak saya adalah sosok yang anakku idolakan karena jujur di tokoh kedua orang tua aku oke, saya idolakan mamaku karena kekuatannya, ketegarannya. Tapi di satu sisi saya idolakan bapakku karena kepintarannya. Saya Ya, bilang kita tuh harus punya idola. Yang pertama kan seharusnya kita cuma mengidolakan orang tua kan. Cuma jangan kan berbeda sih. ya, maksudnya itu di luar kayak kehidupan lah. Kalau saya mau masuk ke zona ranah konten kreator, ke ranah jadi konten kreator itu luas. Jadi kalau kita seperti apa itu? Seperti Desi Triana. Kamu tahu kan yang jurnalis Tribun konten kreator. Dan akhirnya tuh kayak saya justru merasa saya nggak bisa Enggak lah. Dengan kamu ngomong saja itu kamu bisa apa-apa. Kamu bisa. Masa kamu tidak bisa tapi kalau kayak gitu bisa berubah. Tapi kalau sendiri saya kayak nggak bisa jadi kayak nanti kita akan virtual tuh. Sudah jadi kayak gitu. Sudah, nanti kita lanjut lagi. pulangnya anak muda ini butuh kesempatan. Ya, kesempatannya. Dan anak muda juga harus berani. Jangan kalau tidak ada salah satunya, kalau cuma ada salah satunya kita harus usahakan keduanya. Karena menjemput peluang itu juga perlu. Jadi bangkit dari tempat tidurmu, ambil ngopi dan wujudkan mimpi. Dadah. Dadah. Ada. Iya. Serap ini bebas. Baru dari tempat tidurmu ambil ngopi. Ngopi dulu dia setelah Ngopi dulu. Santai dulu. Sangat Baru wujudkan mimpi. Dadah. Nah, saya mau bahas